Shalom, saudara-saudara yang Tuhan Yesus kasihi. Hari ini kita akan mendengarkan sebuah pemahaman Alkitab tentang dambaan hati untuk diterima dan dikasihi. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mau bersyukur Tuhan bahwa di masa pandemi ini Tuhan tetap memelihara kami, Tuhan tetap melindungi kami, Tuhan tetap mengasihi kami. Terima kasih untuk segala kebaikan, perlindungan, dan kasih-Mu yang sempurna dalam hidup kami. Namun demikian, ajar kami untuk berhikmat dan bijaksana, supaya kami bisa melakukan protokol kesehatan dengan baik. Dan melalui hidup kami, nama Tuhan Yesus boleh dipermuliakan. Kalau sebentar kami hendak mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Tuhan, kami bersedia mendengar, merenungkan, dan melakukan dalam hidup kami. Amin. Bacaan firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan ayat 10. Dengan tema dambaan hati untuk diterima dan dikasihi. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Sakius, kepala pemungut cukai, dan ia seorang yang kaya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berlarilah ia mendahului orang banyak, lalu memanjat pohon ara untuk melihat Yesus yang akan lewat di situ. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakius segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tetapi Sakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham. Sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang." Demikian firman Tuhan dari Lukas 19 ayat 1 sampai dengan 10. Saudara-saudara, ada pantun. Dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Bagus ya pantunnya. Dalam pantun ini disebutkan peranan mata. Mata itu penting, karena dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Banyak ungkapan tentang mata, baik yang positif maupun yang negatif. Jika kita diberi kenang-kenangan oleh seseorang, misalnya kita diberi handphone ya oleh seseorang, maka ini akan disebut kenang-kenangan. Itu disebut tanda mata, kenang-kenangan handphone itu. Ibu-ibu yang keluar masuk mall, lihat model-model gaun, sepatu, dan tas terbaru, keliling mall, 1 toko, 2 toko, bahkan sampai 7 toko. Berarti
ibu-ibu sedang cuci mata. Argo dan Wati saling naksir, tapi belum saling ngomong kalau saling naksir. Karena itu suka saling lihat, curi pandang. Itu disebut main mata. Nah, bolehkah Argo dan Wati sering saling lihat secara diam-diam? Boleh. Namanya juga orang jatuh cinta. Jatuh cinta berjuta rasanya. Begitu ya lagunya. Nah, boleh nggak ibu-ibu pergi ke mall? Boleh. Asal jangan tiap hari. Sebulan sekali. Tapi juga jangan kemudian pegang gaun dibeli, pegang tas dibeli, tahu-taunya hasil kredit. Nah, ini yang nggak boleh. Mata bisa digunakan secara negatif. Jika seorang lihat wanita A dan wanita A ini parasnya cantik, baru ketemu di kafe, ditraktir, sudah ditraktir, lalu bilang, kita chatting ya. Begitu chatting-chattingan, yuk kita nonton. Lalu besoknya apa? Wanita itu diajak pergi, nggak bisa. Besoknya lagi nggak bisa. Ya udahlah, nggak ada wanita itu, wanita di kantor saja. Ada wanita di kantor yang seksi, ya. Wah, banyak yang naksir, ya. Dia belum nikah. Lalu dia bilang, yuk kita makan siang. Nah, nanti sesudah makan siang, malam kita pergi lagi ya. Ya, saya traktir ke mall baru loh. Dan kemudian apa yang terjadi? Tidak hanya dua wanita, ya. Minggu depannya datang tetangga baru. Nah, istrinya lagi ke pasar. Tetangga baru ini diajak ngobrol. Noni, baru ya pindahan? Iya Pak. Waduh, rajin ya. Boleh kenalan? Boleh. Lalu saling chatting, minta nomor handphone. Lalu kemudian apa? Sekali waktu wanita itu habis belanja, ya. Dan kemudian dia tungguin di jalan raya, bukan di depan rumahnya. Ya, kira-kira 5 menit dia tahu wanita itu lewat, tunggu bus, dia adang dan dia bilang, "Noni, yuk naik aja mobil, nanti saya anterin." Nah, dianterin sekali, 2 kali. Lama-lama ditraktir, ya, dibayarin, dibeliin baju. Padahal dia udah punya istri. Nah, itu namanya mata keranjang. Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan, dalam Lukas 19 ayat 1 sampai 10 terdapat ayat-ayat yang menggunakan tentang kata melihat. Pertama, kita akan melihat dari Lukas 19 ayat 7. Mari kita baca bersama Lukas 19 ayat 7. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Ya. Tuhan Yesus dikritik oleh mereka. Ia menumpang di rumah orang berdosa. Mereka tidak senang kepada Tuhan Yesus, ya, karena menumpang di rumah orang berdosa. Padahal kita melihat sebelumnya mereka itu memuji-muji Allah. Tapi sekarang mata mereka digunakan secara negatif. Yang kedua, pandangan mata Tuhan Yesus bukan hanya melihat Zakius secara jasmani, ya. Matanya dia melihat betul bahwa Zakius itu adalah orang berdosa, itu yang kelihatan di depan mata. Tetapi Tuhan Yesus melihat dengan mata rohaninya, dengan mata hatinya, dan dia ingin membagikan keselamatan dan kehidupan yang kekal untuk Zakius. Dan ketiga yang tadi saya sudah sebutkan, ya, bahwa orang-orang masyarakat yang menolak Tuhan Yesus tersebut, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus tersebut, mereka menolak,
Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, ia menumpang di rumah orang berdosa. Itu sangat berbeda dengan Lukas 18 ayat 43. Di dalam Lukas 18 ayat 43, dan seketika itu juga melihatlah ia, lalu mengikuti dia sambil memuliakan Allah. Seluruh rakyat melihat hal itu dan memuji-muji Allah. Masyarakat, orang banyak yang melihat Tuhan Yesus banyak melakukan mujizat. Yesus menyembuhkan orang buta menjadi melihat, orang yang lumpuh menjadi berjalan, dan bahkan orang yang mati dibangkitkan oleh Yesus. Mereka kagum dan mereka memuji-muji Allah. Demikian dikatakan yang ketiga. Masyarakat melihat dengan matanya dan mengikuti kegiatan Yesus dengan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Mata jasmani mereka kagum akan mujizat-mujizat yang Tuhan Yesus lakukan. Namun mereka sama sekali tidak kagum ketika melihat Yesus mendekati Sakius. Apalagi ketika Yesus berkata kepada Sakius, "Sakius, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Mata masyarakat yang tadinya memuji-muji Allah, sekarang mereka mencela apa yang dilakukan oleh Yesus. Mengapa demikian? Karena mata mereka memandang dengan cara negatif apa yang dilakukan oleh Yesus, sehingga mereka bersungut-sungut. Beda ya cara pandang orang yang melihat yang negatif dengan cara pandang orang yang melihat dengan positif. Misalnya, ya, seorang anak datang kepada saya, seorang anak remaja datang kepada saya, dan dia begitu luka hati, ya. Dia datang dengan berang dan menceritakan kalau dia sakit hati, ya. Dia adalah anak kembar, dan dia kembar yang pertama dan adiknya kembar yang kedua, dan ibunya selalu mengatakan, kok harusnya sebagai kakak lebih pinter, lebih baik, tetapi kok kakaknya ini nggak pinter, nggak baik, nggak rajin. Lihat adikmu, contoh adikmu, lihat kamarnya rapi, buku-buku ditata rapi, adikmu rajin belajar, adikmu menurut, tapi kamu tidak patuh, kamu selalu mendapatkan nilai jelek. Dan saya heran, harusnya sebagai anak kembar itu hampir sama, tapi kamu sama sekali tidak mirip, dan kamu berlawanan dengan sifat baik adikmu. Kamu negatif, hampir semua yang ibu lihat negatif. Coba belajar untuk bersikap yang baik, rajin, kemudian juga tidak melawan, ya. Dan anak ini datang dengan menangis. Tuh, sakitnya di sini, dia mengalami luka batin. Tapi saya bersyukur bahwa dia akhirnya mengalami kesembuhan, pemulihan, karena dia percaya bahwa Tuhan Yesus sudah mengampuni dosanya. Tuhan Yesus menganggap dia berharga, dan Tuhan Yesus mau memberikan keselamatan kepada dia. Dia sudah diangkat menjadi anaknya. Dia percaya dan meyakini Yohanes 1 ayat 12 bahwa dia adalah anak Allah, dan Yohanes 3 ayat 16 bahwa Yesus itulah yang memberikan keselamatan. Dan dia juga meyakini Yohanes 14 ayat 6 bahwa Yesus adalah jalan dan kebenaran. Dan ketika dia menjadi percaya, hidupnya berubah, prestasi sekolahnya naik, dia menjadi lebih baik, menjadi anak yang bisa mengasihi dan menghormati orang tuanya. Dan Bapak Ibu, beda sekali dengan seorang teman saya di Jogja, ya. Ada satu ibu, ya. Dia lebih tua dari saya, tetapi walaupun dia mentor, dia seperti sahabat saya. Dan dia menceritakan satu peristiwa bahwa kehidupan dia itu susah. Ketika suaminya meninggal, dia punya 5 anak,
dan suaminya tidak meninggalkan apapun dan dia tidak bekerja. Maka dia akhirnya berdoa dan Tuhan buka jalan, dia menjadi penjual kue. Dan karena pada saat itu kehidupannya susah, maka dia menjual sendiri kue itu keliling. Dan kemudian anak-anaknya sering diejek. Anak penjual kue lewat, anak penjual kue lewat, kuenya nggak enak, udah nggak enak mahal. Tapi apa, anak-anaknya, satu anak perempuannya menangis karena dia bilang, mama, tadi temen saya bilang sepatu jelek rusak dipakai. Ya, gimana sih, malu-maluin aja, kayak gembel, sepatunya jelek, ya tasnya juga butut. Terus kata ibunya, panggil dia, dan ini adalah anak bungsunya wanita, dan panggil kakak-kakaknya, kebetulan kakaknya pria semua. Anak-anakku semuanya, dengarkan kata mama. Sekalipun kita orang yang sederhana dan mungkin orang lain menganggap kita miskin, tetapi percayalah, kita sudah diselamatkan oleh Tuhan Yesus. Kamu semua diberi otak yang pandai. Oleh karena itu kemiskinan ini jangan membuat kamu patah semangat, ya. Mulai dari sekarang, mama ingin kalian semua bantu, ya. Siapa yang mau berjualan? Ya, kakaknya yang sulung mengacungkan tangan dan membantu ibunya. Dan atas dasar itu jualan kue mereka berkembang. Akhirnya mereka bisa punya 3 pegawai. Dan kemudian bisa punya 7 pegawai untuk keliling. Zaman dulu itu kan ada mbok-mbok yang pakai tenongan itu keliling bawa kue, jualan kue. Dan salah satunya adalah kue buatan dari ibu yang punya anak 5 ini. Dan saudara-saudara yang kekasih, apa yang terjadi? 5 anaknya itu luar biasa. Ada yang menjadi dokter, ada yang menjadi insinyur, dan ada yang menjadi sarjana bahasa Inggris. Semuanya sarjana. Bapak Ibu yang kekasih, orang tua yang punya pandangan yang positif kepada anaknya, bahwa anaknya itu punya talenta masing-masing, punya kemampuan, Tuhan berikan otak, dan oleh karena itu otak harus digunakan dan dimotivasi untuk rajin belajar, untuk percaya diri, maka anak-anaknya akan menjadi berhasil. Tapi anak yang selalu dikritik, anak yang selalu diejek, anak yang selalu dipandang remeh oleh orang tuanya dan dibandingkan dengan saudaranya, maka anak ini menjadi anak yang pemalu, menjadi anak yang minder, tidak percaya diri, dan menjadi anak yang kemudian prestasi di sekolahnya juga jelek. Dan bahkan kemungkinan menjadi anak yang suka mengganggu teman-temannya, ya, karena perasaan mindernya itu membuat dia berkompensasi begitu. Oleh karena itu biarlah kita semua boleh menjadi seorang bapak, lebih-lebih ibu ya, yang banyak waktunya di rumah, itu menjadi ibu yang boleh mengasihi dengan cara menerima anak sebagaimana adanya. Sakius ditolak oleh masyarakatnya dan sungguh menyakitkan hati, sungguh menyedihkan, dan bentuk penolakan selalu membawa dampak seringkali dan selalu juga membawa dampak yang negatif, kecuali kalau seorang anak yang dipandang negatif, tapi kemudian dia mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Dan kalau dia percaya kepada Tuhan Yesus, maka dia akan berubah, ya, menjadi anak yang bisa berprestasi. Mengapa demikian? Karena perjumpaan dengan Tuhan Yesus itu mengubah pola pikirnya, mengubah hatinya, mengubah membuat dia akhirnya percaya diri dan yakin bahwa bersama dengan Tuhan dia bisa berhasil. Saudara-saudara, kebutuhan diterima, dihargai, dikasih oleh orang tua atau guru, oleh kawan menjadi kebutuhan yang penting. Oleh karena itu jangan menjadi orang tua, guru, sahabat yang seringkali hanya melihat kekurangan-kekurangan orang lain, ya. Seperti itu. Dan Maslow mengatakan ada kebutuhan fisiologi, kebutuhan rasa aman, kasih sayang, kebutuhan menghargai, dan kebutuhan aktualisasi diri.
Kebutuhan itu semua penting, ya. Tetapi perlu kita ketahui bahwa 5 kebutuhan itu jangan kita harapkan dari orang lain, ya. Selama hidup kita tidak mungkin kebutuhan-kebutuhan itu akan dipenuhi oleh orang lain, ya. 5 kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, penghargaan, dan aktualisasi diri itu dipenuhi oleh Tuhan Yesus, yang dengan anugerahnya memberikan keselamatan dan kehidupan kekal kepada kita, sehingga kita ini dianggap berharga di mata Tuhan Yesus. Kita diangkat menjadi anak Allah. Ini adalah kebutuhan yang membuat seseorang sekalipun barangkali tubuhnya sangat pendek atau tubuhnya kurang cantik, ya, mungkin juga ada cacat di dalam fisiknya, ya, maka dia tetap merasa yakin bahwa Tuhan yang sudah mengasihi dan menghargai dia itu akan memimpin dia, akan menolong dia untuk menghadapi setiap badai kehidupan dan menjadikan dia seorang pemenang, menjadikan dia di tengah-tengah segala kesulitan itu mengatasinya, dan kemudian dia bisa berhasil, ya, di dalam hidupnya, karena keberhasilan ada di dalam Tuhan Yesus. Setiap orang yang percaya dan merasa berharga di dalam Yesus. Jadi kebutuhan-kebutuhan fisiologi, rasa aman, kasih sayang, kebutuhan penghargaan, dan aktualisasi diri itu, ya, sudah semua dipenuhi oleh Tuhan Yesus. Oleh darah Tuhan Yesus yang mati untuk kita orang berdosa. Dan kita yang percaya kepadanya diberikan keselamatan dan kehidupan kekal, dan juga diberikan hikmat, diberikan kepandaian, diberikan motivasi, ya, untuk kita melakukan pekerjaan, melakukan tugas belajar kita, melakukan segala sesuatu untuk menjadi berkat, untuk memuliakan Tuhan, tetapi juga untuk diri kita sendiri, sehingga kita bisa berhasil dalam hidup ini. Kita bisa mempunyai sahabat-sahabat di dalam hidup kita. Kita bisa menyumbangkan pikiran, waktu, dan tenaga kita untuk orang lain. Itu sebabnya ketika orang banyak menolak Zakius, Yesus tidak ikut-ikutan menolak. Yesus mendekati Zakeus. Yesus melihat ke atas. Dan ketika ia melihat ke atas, Yesus berkata, "Zakius, segeralah turun. Sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Keselamatan dan pemulihan bagi orang yang terluka di dalam ayat ini adalah hari ini, sekarang. Kalau saudara-saudara masih merasa sakit hati, maka Yesus akan membebat dan membalut luka saudara sekarang, saat ini, hari ini, bukan besok. Ya. Saudara-saudara, Tuhan Yesus ingin bercakap-cakap dengan Zakius. Tuhan Yesus ingin menumpang di rumah Zakius. Luar biasa sekali Tuhan Yesus. Orang yang begitu dijauhi, dimusuhi, dihina, tetapi oleh Tuhan Yesus diterima, dihargai, dikasihi. Dan itu menjadikan Zakius dipulihkan hidupnya. Dia mengalami pemulihan. Dan pemulihan ini hanya karena diterima dengan kasih dan anugerah dari Tuhan Yesus. Nah, saudaraku, baiklah, kita tidak hanya melakukan perenungan firman Tuhan, ya, tetapi kita juga harus menyadari bahwa firman Tuhan ini menjadikan peringatan untuk kita bahwa kita harus memberitakan kabar baik kepada orang-orang yang terhilang, orang-orang yang disisihkan, orang-orang yang mungkin prasejahtera, orang-orang yang kehidupan pekerjaannya dianggap remeh, ya. Katakan kepada mereka bahwa Tuhan Yesus menerima mereka apa adanya, dan Tuhan Yesus ingin mereka percaya kepadanya. Ya. Saudara-saudara, kita melanjutkan, ya, di ayat 8. Tetapi Zakius berdiri dan berkata kepada Tuhan, ya.
Apa yang terjadi dengan penerimaan dan kasih dari Tuhan Yesus? Itu membuat Sakius berdiri. Ya. Saudara, bukankah kalau orang ditolak, dia bisa terpuruk, dia bisa jatuh lemas, sedih. Tetapi ketika Yesus mengatakan, saya akan singgah ke rumahmu, saya datang kepadamu, saya ingin bercakap-cakap denganmu, menumpang di rumahmu. Orang yang tadinya tidak bisa berdiri, menjadi bisa berdiri, menjadi kuat, dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Orang yang dipulihkan dan dikasihi oleh kasih keselamatan yang dari Tuhan Yesus itu akan mengalami pemulihan jiwa, dan pemulihan jiwa hati ini menyebabkan seseorang yang sudah percaya Yesus mengalami pembaharuan, mengalami hidup baru, mengalami perubahan seperti Sakius. Sehingga Sakius bisa berkata, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin. Ya, apa yang dia katakan, setengah dari milikku, 50%. Orang yang mengalami perubahan dan menerima kasih Tuhan Yesus itu bisa memberikan hartanya 50%. Bukan hanya bisa memberikan 1/10 perpuluhannya, tapi 50% dari hartanya diberikan kepada orang miskin. Ya. Dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang, akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi kalau Sakius pernah memeras 1 juta, dia kembalikan 4 juta. Kalau dia memeras 10 juta, dia kembalikan 40 juta. Amazing. Amazing. Luar biasa dahsyatnya seseorang yang sudah dipulihkan oleh Tuhan Yesus. Tentu saja Sakius girang. Tentu saja Sakius menerima kedatangan dan keselamatan yang Tuhan Yesus tawarkan itu. Dan dalam kegembiraannya, dalam sukacitanya menerima keselamatan itu, membuat Sakius bertobat. Dan pertobatan itu menjadikan satu kehidupan yang berubah, satu kehidupan yang berbalik. Dari memeras, mengembalikan 4 kali lipat. Dari tidak bisa memberi, sekarang 50%-nya akan diberikan. Di situ dikatakan setengah dari milikku, berarti separuhnya diberikan kepada orang miskin. Apa yang sudah kita lakukan kepada orang-orang prasejahtera, orang-orang yang membutuhkan di sekeliling kita? Kita melihat tetangga kita yang tidak punya beras, apakah kita sudah mengirimkan beras buat mereka? Kita melihat saudara-saudara kita tidak punya uang, kita mau memberikan bantuan modal untuk mereka bisa berjualan, atau mungkin bercocok tanam, atau misalnya memberi modal untuk bikin kolam dan membelikan bibitnya supaya mereka bisa berdiri di atas kaki mereka, sehingga mereka yang prasejahtera di masa COVID ini justru mereka akan mengalami hidup yang lebih baik karena pertolongan dari kita, ya. Karena kita percaya Tuhan Yesus dan kita sudah begitu diberkati oleh Tuhan. Yesus melakukan pemulihan hati bukan karena hebatnya Sakius, baiknya Sakius. Yesus mengasihi Sakius karena anugerah. Apa itu anugerah? Anugerah adalah pemberian yang kita terima bukan karena kita baik dan berhak menerimanya, tetapi diberikan secara cuma-cuma. Dan itu yang Yesus lakukan di atas kayu salib untuk menyelamatkan hidup kita. Dalam Yohanes 1 ayat 14, firman Tuhan itu telah menjadi manusia. Dan kita mau membaca bersama-sama, ya. Firman Yohanes 1 ayat 14, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita, dan kita melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan yang diberikan kepadanya sebagai anak tunggal Bapa. Saudara-saudara, di sini dikatakan pleres charitos, artinya penuh anugerah. Dan dalam bukunya Selamat Berpulih, Andar mengatakan
grace dalam bahasa Inggrisnya, and the word became flesh and dwelt among us, full of grace and truth. Lalu Yohanes menulis sebuah kalimat lagi, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Yohanes 1 ayat 16. Dalam bahasa Inggrisnya, and from his fullness have we all receive grace upon grace. Perhatikan, ya, dalam tiap kalimat itu dipakai kata penuh atau kepenuhan. Selanjutnya Andar mengatakan aslinya pleres dan pleromatos, artinya luber atau meluap. Apanya yang luber? Menurut ayat ini artinya anugerah ganti anugerah. Anugerah demi anugerah. Anugerah yang satu disusul dengan anugerah yang lain. Anugerah yang satu disusul dengan anugerah yang berikutnya. Yesus Kristus adalah sumber anugerah yang sempurna. Yesus Kristus sumber anugerah kesehatan, kesembuhan. Tuhan Yesus sumber anugerah pemulihan hati yang luka. Tuhan Yesus sumber anugerah pemulihan ekonomi yang bangkrut, dijadikan usahanya bisa hidup dan berkembang lagi. Yesus Kristus adalah anugerah kehidupan kekal, keselamatan yang Dia beri sehingga kita memperoleh hidup kekal. Tuhan Yesus melihat dengan mata fisiknya dan dengan mata rohaninya, dengan mata hatinya, bahwa semua orang butuh diakui, butuh dihargai, butuh diterima, butuh dikasihi, butuh diselamatkan. Jadikan Yesus menjadi model dan teladan kita yang bersifat menerima orang lain sebagaimana adanya. Yesus tidak melihat secara jasmani saja. Sakius itu orang pendek, tapi Yesus melihat dengan hatinya, dengan mata rohaninya. Ya, Sakius membutuhkan keselamatan. Sakius orang berdosa itu membutuhkan hidup kekal. Mari kita jadikan Tuhan Yesus sebagai model dan teladan hidup kita. Bila mana kita berjumpa dengan orang-orang yang kurang ramah, maka kita mengatakan selamat pagi, selamat siang, selamat sore, apa kabar? Bila mana kita bertemu dengan orang yang suka gosip, mari kita berkata hal-hal yang baik, yang positif. Bila mana kita bertemu dengan orang yang mau menang sendiri, kita berusaha menjadi orang yang mengalah, yang sabar, dan yang lemah lembut. Bila mana kita berjumpa dengan orang yang pendendam, kita memberikan pendamaian, memberikan damai, memberikan kasih, memberikan pengampunan. Memang tidak mudah untuk melakukan itu, tetapi kita meminta hikmat Tuhan supaya kita bisa bercahaya, supaya kita bisa menjadi garam dan terang. Datang kepada orang-orang tersebut dan beritakan bahwa Yesus Kristus akan memberikan pemulihan, memberikan pertama-tama keselamatan dan kehidupan yang kekal. Dan ketika keselamatan dan kehidupan kekal itu sudah diterima, maka Tuhan Yesus juga memberikan pemulihan-pemulihan yang lain. Pemulihan hati, pemulihan usaha yang bangkrut, pemulihan sakit, minta kesembuhan, karena Tuhan Yesus berkuasa melakukannya. Tuhan Yesus adalah Tuhan yang punya mata secara jasmani ketika Dia hidup, tetapi Dia punya hati yang mendalam, mata hati, mata rohani yang mengasihi semua orang yang berdosa dan yang terhilang. Dan karena kasih Tuhan Yesus, maka Sakius bertobat. Mari kita jadi alat yang Tuhan pakai, bawa jiwa-jiwa yang terluka dan yang terhilang untuk percaya kepada Tuhan Yesus. Sehingga kita akan mendengar kata Yesus kepadanya. Hari ini terjadi keselamatan kepada rumah ini karena orang ini pun anak Abraham. Ketika kita memberitakan kabar baik itu, biar kata-kata Tuhan Yesus dalam firman Tuhan di ayat 9 Lukas 19 ini, hari ini telah terjadi keselamatan kepada Sakius. Maka ketika firman Tuhan itu kita beritakan, hari ini ketika kita beritakan, orang yang mendengarnya boleh datang, boleh berlutut, percaya dan menyembah
Tuhan Yesus. Dan yang terakhir, ayat 10, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Tuhan Yesus sudah datang ke dalam dunia mencari dan menyelamatkan Zakius. Maka Tuhan Yesus juga ingin memakai kita, hidup kita, diri kita, mencari dan menyelamatkan yang hilang. Sehingga orang yang mendengar berita Injil, firman, berita baik, yaitu keselamatan, hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Dan biarlah orang yang menerima dan percaya kepada Tuhan Yesus boleh menerima keselamatan dan hidup kekal. Tuhan Yesus dimuliakan dalam hidup kita. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman ini menjadi pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Sehingga kami bisa bukan hanya melihat seseorang dengan mata jasmani, tapi kami melihatnya dengan mata rohani, mata kasih. Bahwa banyak orang yang membutuhkan kabar baik. Banyak orang yang membutuhkan keselamatan daripadamu. Banyak orang yang luka hatinya. Banyak orang yang di masa COVID ini kehidupan ekonominya menjadi semakin sulit, bahkan bangkrut. Dan biarlah kami bisa menyatakan bahwa Tuhan Yesus itulah juru selamat. Dan Tuhan Yesus itulah gembala yang baik. Tuhan Yesus satu-satunya pelindung hidup kami. Tuhan Yesus itulah pemelihara jiwa dan jasmani kami juga. Bahwa selamanya hidup kami aman, tentram, dan kehidupan kekal itu menjadi milik kami. Tetapi juga menjadi milik orang-orang yang mendengarkan berita Injil, kabar baik, kabar keselamatan dari firman Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Amin.